pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Oke, ya hari ini kita akan belajar materi tentang sudut dua buah vektor. Ya, sebentar lagi saya akan berbagi layar. Harapan saya para murid fokus memperhatikan apa yang saya jelaskan. Jika tidak paham, langsung bertanya. Ya, jadi dalam belajar matematika kamu paham dulu ya. Lalu kalau sudah paham, coba mengerjakan latihan soal ya. Lalu terakhir bisa mengerjakan soal-soal ulangan dengan benar. Oke, saya akan berbagi layar. Oke, tunggu sebentar. Oke, coba saya tunjukkan dulu kehadiran dulu di yang stimulus ya. Yang di stimulus ya para murid ya sudah hadir semuanya ya. Presensi harian 10 IPA 2 ya. Absensi tadi dibuka 0630 ya. Semuanya 10 IPA 2 sudah masuk semua ya. Oke, sampai nomor 27. Oke. Nah, sekarang yang di Google Classroom. Nah, ini. Di Google Classroom, ini kan ternyata sudah masuk semua ya. Nah, ini. Jadi lebih mudah ya. Isi daftar hadir. Jadi murid sekarang seperti ini. Jadi wajib mengakses Google Classroom. Jika kamu tidak mengakses maka kamu dianggap tidak hadir atau alfa. Misalnya sakit, tetap diklik daftar hadir diisi dalam posisi keterangan sakit lalu ada surat. Kalau izin tetap diisi, diklik ya. Nanti ada suratnya juga. Nanti kalau tidak mengakses ini, maka saya anggap pembelajaran kegiatan ini kamu alfa. Kan hanya tinggal mengklik ya. Daftar hadirnya untuk melapor ini sebetulnya melapor secara online kepada saya kalau kondisi kamu sakit atau izin. Kalau hadir berarti mengikuti pembelajaran. Paham ya tentang daftar hadir ini? Oke, saya lihat ini lalu semua murid bagaimana? Nah, ternyata sudah mengisi 27 orang hadir semua dan sudah saya berikan laporannya kepada kamu ya. 27 sudah dikembalikan. Nah, ini ya. Oke, kita akan belajar sudut dua buah vektor. Perhatikanlah ya. Jadi judulnya saya tulis ya. Perhatikan semua. Halo, fokus ya. Halo. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, perhatikan ya. Oke, perhatikan. Ini tidak sulit, hanya saja kamu harus memperhatikan bagaimana konsepnya dan ada hubungan dengan trigonometri ya. Ya, hanya menambah 2 rumus saja, Pak, ya. Saya tidak menjabarkan pembuktian rumus karena kamu belum belajar tentang aturan kosinus. Saya buat judulnya sudut ya dua vektor. Yang penting definisi dulu. Apa sih sudut dua vektor itu kan gitu ya. Nah, misalkan saya gambar seperti ini. Ya. Ini ada ini titik O ya, berarti kalau titik O berarti kalau ini A, maka ini adalah vektor posisi A. Ya, kalau ini B, maka ini adalah vektor posisi B. Katakan sudut kedua vektor ini adalah alfa. Ya, maka sudut dua vektor A dan B vektor ini sama dengan alfa. Ya. Ciri-cirinya adalah sudut dua buah vektor harus mempunyai titik pangkal yang sama. Mempunyai titik pangkal yang sama, maka sudut vektor dua vektor yaitu vektor OA, kalau ada dikasih titik awal dan titik pangkalnya, sudut vektor OA dan sudut vektor OB sama dengan alfa. Nah, paham ya?
Oke, itu cara penulisannya dulu satu ya. Ini penulisan sudut vektor. Penulisan sudut dua vektor. Nah, sekarang coba saya gambar seperti ini. Saya gunakan warna lain, perhatikan. Saya gambar segitiga ABC. Ini A, ini B, ini C. Ini alfa, ini beta, ini gamma. Nah, bagaimana kita membuat notasi dalam sudut alfa? Alfa sama dengan apa dalam beta sama apa? Gamma sama dengan apa dalam notasi sudut dua buah vektor? Maka sudut alfa sama dengan sudut vektor apa dengan apa? Misalnya dalam vektor. Silakan. Ada yang mencoba menjawab? Sudut alfa sama dengan sudut vektor apa dengan apa? Halo? Kalau kamu salah menulis ini nanti ketika mengerjakan soal, salah mendefinisikan vektor, ya, salah menuliskan sudut alfa sama dengan vektor mana, pasti jawaban kamu salah. Jadi caranya harus kembali kepada konsep ini. Nah, jadi alfa ini adalah sudut yang dibuat oleh vektor apa? AC dan AB, ya. Jadi boleh kita gambar di sini, boleh langsung. Nah, maka alfa adalah sudut yang boleh vektor apa? AC dan vektor AC dan vektor AB, ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau sudut beta? Silakan. Kalau sudut beta berarti sudut yang bagaimana? Sudut yang dibentuk oleh apa? BC dan B. Apa? A dan B. Gimana? Nggak jelas. Sudut beta, sudut yang boleh oleh vektor mana dan vektor mana? Sudut vektor BA, vektor BC. Iya, vektor BA dan vektor BC. Jadi mempunyai titik pangkal yang sama. BA dan BC. Ini dasarnya dulu ya, BA dan BC. Lalu gamma. Gamma saya ganti dengan warna hitam misalnya ya, agar kelihatan. Gamma apa? Sudut apa? Yang dibentuk apa? Vektor mana? CA, CB. CA dan CB ya. CB. CA dan CB. Jadi lihat harus mempunyai apa? Titik pangkal yang sama. Ini harus sama. Ya, semuanya sama ini lihat ya. Nah, itulah cara membuat apa? Mendefinisikan sudut dua buah vektor. Paham ya? Halo? Paham semua? Ya, Nah, ini saya katakan nomor 1, saya katakan ini definisi, agar paham semua, ini saya katakan definisi, ya, kurang jelas, ya, penulisan definisi dua vektor, ya, definisi sudut dua vektor. Jadi saya sebut definisi. Jadi kalau tahu dulu definisinya, jadi definisinya bagaimana? Definisi, nulisnya keliru. Definisi sudut dua vektor. Ya. Oke. Kita akan masuk rumus dua vektor, ya. Oke, saya buat halaman baru aja. Oke. Nah, coba kondisinya dulu, kondisi ya. Nah, coba kemungkinan ya, coba ya. Ini nomor 2. Misalnya saya gini, yang misalkan alfa itu sama dengan sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, ya, itu sama dengan sudut
terkecil yang dibentuk, ya, sudut terkecil. Jadi dipahami dulu sudut terkecil yang terbentuk. Nah, misalnya gini. Misalnya saya gambar gini, perhatikan. Misalkan saya gambar seperti ini. Ya. Ini adalah vektor A. Ini karena titik mempunyai pangkal di O, ini A. Ini vektor B. Ya. Karena berpangkal di B. Ini adalah alfa. Ini yang dimaksud alfanya. Sudut terkecilnya. Jadi kalau diminta sudut terkecil berarti yang diminta ada alfa, bukan yang ini, ya. Ya, ini kalau ini dikatakan apa nih? Kalau ini ke sini sudut apa namanya? Ada ingat? Ada ingat sudut apa namanya ini ke sini? Bukan sudut refleks ya. Ini sudut refleks ya. Masih enggak? Sudut refleksnya adalah 360 dikurangin alfa. Jadi definisi sudut dalam dua vektor adalah yang diambil yang sudut terkecilnya. Maka kemungkinan, perhatikan, kemungkinan sudut, ini harus kita telusuri dulu, kemungkinan, ya. Kemungkinan sudut dua vektor bagaimana kira gambarnya. Nah, jadi harus tahu dulu kemungkinan-kemungkinannya. Nah, ini sudah satu ya. Misalnya satu, yaitu yang seperti ini tadi. Nah, misalnya seperti ini. Ini O. Nah, saya katakan langsung ini A, ini B ya, langsung ya. Ini B. Berarti ini alfa. Berarti dari gambar ini, berarti alfanya bagaimana? Berarti alfa dia ada di antara 0 derajat dan 90 ya. Ada di antara 0 derajat dan 90 ya. Nah, oke, nomor 2. Bisa nggak 90 sudutnya? Jadi sudut vektor A dan B terjadi 90 seperti ini, boleh nggak? Ya, ini O, ini tetap O, ini adalah vektor A. Ini adalah vektor B, ya. Berarti alfanya berapa? 90. Berarti dua vektor yang saling tegak lurus, ya. Oke, berapa nilai cos 90? Cos 90 derajat berapa? Halo? Sudah belajar trigonometri kan? Berapa nilai cos 90? 0. 0, ya bagus ya. Cos 90 0. Oke, yang ketiga, ya kita ambil yang istimewa dulu. Berarti bisa di antara 0,90, berarti bisa pas 90. Bisa nggak sudutnya 180 misalnya? Misalnya ini adalah titik pangkalnya, yang ini ke sana A vektor, ini B vektor. Maka sudutnya ini adalah sebagai alfanya ya. Ini tadi alfa. Berarti alfa di sini berapa? 180 derajat. Ini yang istimewa ya. Berarti cos 180 berapa? Berapa nilai cos 180? Halo? Min 1 ya. Oke. Cos 180 min 1. Yang keempat, berarti ini berarti lancip ya. Berarti sudut lancip ya. Ini lancip. Berarti ini siku-siku 90 derajat. Ini pelurus ya. Ini berpelurus. Yang ini apalagi misalnya tumpul. Bisa nggak tumpul? Misalnya gambarnya seperti ini. Ya. Berarti ini O, ini A vektor, ini B vektor, ya. Maka ini adalah alfa. Ya kan? Berarti alfa di sini bagaimana? Berarti sudut tumpul, berarti alfa di antara 90 derajat dan 180 derajat, ya. Nah, yang terakhir misalnya 5.
Bisa nggak dia sudutnya 0 derajat? Nah, berimpit. Ya, misalnya ini adalah O, di sini ada vektor A, juga ada vektor B, ya. Ada B vektor, berarti sudutnya berapa? Alfa sama dengan 0 derajat. Berapa cos 0? Berapa cos 0 derajat? 1. Jadi ini penting dulu. Jadi kemungkinan sudut dua vektor bisa lancip, bisa tumpul. Ya, berarti kalau dia lancip, berarti kalau di sini nanti cos alfa pasti negatif. Di sini nanti nilai cos alfa nanti sama dengan min, pasti dia tumpul. Ya, ini tumpul. Jadi kalau nilai cosnya nanti adalah negatif untuk ini, berarti sudutnya adalah tumpul sudut dua vektor. Sudut dua vektor ini cosnya positif, berarti lancip. Kalau dia negatif, tumpul 0. Nah, ini yang istimewa. Oke, yang kita lanjut. Sampai sini paham ya? Oke, yang sekarang ketiga masuk rumus. Perhatikan. Rumus. Oke, perhatikan. Oke, yang ketiga, rumus sudut dua vektor, ya. Oke, misalnya saya gambar seperti ini. Kembali lagi, ini adalah saya ambil yang ini O, ini A, ini B, maka ini adalah A vektor, ini adalah B vektor, ya. Nah, silakan sudah baca UKBM apa rumusnya? Kalau ini alfa, ya, kalau ini saya katakan alfa, ini alfa, maka rumus sudut dua vektor ditulis dalam cos, ya. Cos alfa sama dengan apa rumusnya? Vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor A dibagi panjang vektor B, ya. Nah, sebetulnya rumus ini bisa dibuktikan dengan menggunakan aturan kosinus pada trigonometri, ya. Oke, sekarang ini nomor 1, perhatikan ya, rumus nomor 1. Nah, dari nomor 1 ini coba, maka jika disederhanakan, apa rumus vektor A kali vektor B? Maka vektor A dikalikan vektor B sama dengan menggunakan rumus ini apa? Berarti panjang vektor A dikalikan panjang vektor B cos alfa, ya. Rumus yang kedua, ya. Nomor kedua misalnya untuk perkalian, ini kan perkalian, ya. Nah, rumus perkalian yang kedua dari kedua di sini, kalau ini saya katakan kemarin sudah kita pelajari, ini X1, Y1 diberi koordinatnya, ini X2, Y2, maka rumus perkalian, ya. Rumus perkalian, ya. Berarti perkalian vektor. Nah, ini kan ada vektor A-nya berapa? Vektor A-nya diketahui. Vektor A adalah X1, Y1, ya. Dan B vektor diketahui juga. X2, Y2. Maka vektor A kali vektor B-nya sudah ketemu nanti. Apa? Jadi vektor A dikalikan vektor B, rumus yang pernah sudah kita pelajari, sama dengan apa? X1, X2 ditambah Y1, Y2. Oke, nomor 3 sebagai catatan saja, sebagai catatan, ya.
mengingat kembali aturan kosinus misalnya. Ini untuk aturan kosinus. Nanti ketika kamu nanti belajar matematika wajib, ini aturan kosinus. Ya. Nah, misalnya ingin mencari panjang, misalnya saya gambar ini, saya buat garis di sini, ada vektor AB misalnya, saya tambahkan di sini ada vektor AB. Ya. Nah, bagaimana panjang vektor AB? Maka ini panjang vektor AB. Nah, ini panjang vektor AB sama dengan ya panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B cos alfa. Ini akan kamu pelajari dan akan dibuktikan nanti ketika belajar di matematika wajib. Ya. Jadi misalnya ada soal, nah sekarang yang penting nilai cos alfanya paham, ya. Misalnya sudutnya 30, berarti cos 30 berapa? Nah, sampai sini ada pertanyaan, berarti ada 3 yang harus dipahami betul, ya. Sebagai intinya memang ini, sudut 2 vektor itu cos alfa sama dengan ini. Cos alfa sama dengan, nah ini. Ya. Vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Jadi kalau diketahui koordinat, maka gunakan rumus perkalian vektor A kali vektor B adalah seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kalau ditanya panjang vektor AB diketahui sudutnya, langsung aja panjang vektor A kuadrat. Nah, ini masih ada kuadratnya ya. Panjang vektor AB kuadrat, ini masih ada kuadrat. Ya. Nah, jadi kalau mau ini berarti akar. Kalau mau ini langsung berarti panjang vektor AB sama dengan akar dari ini seluruhnya. Ya, panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangin 2 kali panjang vektor A dikali, ini panjang vektor semua ya, panjang vektor B cos alfa. Oke, materinya sudah selesai ya, tinggal latihan contoh soal. Oke, paham ya ini ya semua? Halo, paham semua? Oke, saya buat latihan, perhatikan. Coba saya buat latihan nomor di sini, saya buat slide yang terakhir ya. Oke, lihat latihan ya. Perhatikan latihannya, konsepnya seperti ini. Saya buat aja gambar seperti ini ya. Oke, sebagai latihan, misalnya saya gambar segitiga ya. Perhatikan, saya gambar segitiga seperti ini. Ini ada A, ada B, ada C. Lalu saya katakan ini adalah alfa, ini beta, ini gamma. Lalu yang saya bertahu adalah koordinatnya. Misalnya saya bisi koordinatnya adalah min 2,4 ya. Lalu ini saya katakan misalnya 4, min 1 misalnya ya. Misalnya gitu. Yang ini C-nya misalnya saya buat 3,10 misalnya. 3,10. Oke, yang ditanya tentukanlah. Oke, perhatikan. Perhatikan sebagai latihannya nanti ya. Tentukanlah 1 cos alfa, 2 cos beta, ya, ketiga cos gamma, keempat panjang vektor AC, ya, yang kelima panjang vektor AB,
Ya. Yang ke-6, panjang vektor AC, sekarang BC. Oke. Nah, sekarang kamu harus kreativitas. Oke, nomor 1 akan kita bahas sama-sama. Perhatikan ya. Oke, nomor 1 kita bahas sama-sama. Lihat nomor 1. Lalu saya terus ini jawab. Nanti sisanya kita bahas sama-sama nanti nomor 1 dan panjang ini. Perhatikan. Panjang BC ya. Perhatikan nomor 1 ya. Kita jawab di sini. Satu saya jawab ya. Nah, ini adalah cos alfa sama dengan kan tanya-tanya toh. Nah, sekarang definisikan dulu. Berarti alfa itu tulis dulu dalam definisi. Salah mendefinisikan berarti salah jawaban kamu. Berarti alfa sama berapa? Sudut dibentuk apa? Berarti alfa ini sudut yang dibentuk vektor apa dan apa? Jadi harus benar. Jadi alfa sama dengan sudut yang dibentuk oleh vektor apa? Iya, vektor AC vektor dengan AB vektor. Ya. Oke. Sekarang rumusnya apa? Rumusnya tadi kan ini, ya. Jadi cos alfa ini adalah vektor A dikalikan vektor B-nya. Lalu dibagi dengan panjang vektor A vektor B. Maka rumus ini, berdasarkan rumus ini kita jawablah nomor 1. Maka coba gunakan rumus di sini coba. Jadi cos alfa, jadi apa jadinya? Berdasarkan rumus tadi berarti cos alfa sama dengan apa? Vektor AC dikalikan vektor apa? AB dibagi panjang vektor AC dibagi lagi panjang vektor AB. Sampai sini paham? Kan rumusnya gitu kan? Jadi cos alfa adalah ya vektor AC ini, karena ini bukan vektor posisi. Kalau ini berarti menjadi vektor C gitu ya. Berarti vektor AC ya. Jadi kalau saya buat tanda di sini, berarti vektor AC menggunakan A, vektor AC ya. Vektor AC dengan vektor AB ya. Berarti vektor AC dikalikan vektor AB dibagikan lagi dengan panjang vektor AC dan panjang vektor AB. Ya, lihat lagi rumus ini, saya ulangi lagi. Paham ya? Jadi cos alfa vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor A, panjang vektor B. Karena koordinat diketahui, maka vektor A kali vektor B gunakan rumus yang nomor 2. Kan diketahui koordinatnya. Nah, oke. Saya lanjut. Ya. Oke. Karena diketahui koordinatnya, ya. Maka vektor, ya. Nah, maka cari dulu masing-masing di sini. Saya buat koma di sini, ya. Nah, coba saya buat pajak koma sini. Berarti dari gambar itu berarti vektor AC, kan butuh vektor AC toh. Sini aja tulis ya. Saya batas di sini aja. Berarti kan vektor AC vektor gunakan rumus vektor posisi, berarti C vektor dikurangi A vektor, huruf kecil lah ya, bukan ini huruf kapital nama sudutnya, nama vektor menggunakan huruf kecil ya, sama dengan C vektor, lihat koordinatnya 3, 10 dikurangin A vektor. Berapa A vektornya? Min 2, 4. Oke, berapa hasilnya nih? 3 dikurangi min 2, berapa? 5. Di bawahnya 10 dikurangi 4, 6. Lalu kan di sini kan ada vektor AC dan ada panjang vektor AC. Cari aja langsung panjang vektor AC berapa agar langsung digunakan.
sama dengan akar dari, berarti Pitagoras 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berapa ini? Akar 25 ditambah akar, tambah 36. Berapa ini? 25 tambah 36 berapa? Akar dari 61. berapa? 61. Akar dari 61. Paham ya? Nah, vektor AC sudah ketemu, panjang vektor AC sudah. Sekarang apa lagi yang belum? Vektor AB, ya. Vektor AB, ya, berarti B vektor dikurangin A vektor sama dengan B vektornya berapa? B vektor berarti 4 min 1, ya, dikurangin, ya, A vektor min 2, 4. Min 2, 4. Berapa hasilnya nih? 4 dikurangi min 2 berarti 6. 1 dikurangi 4 berarti 5. Nggak sengaja angkanya kebalik itu. Ya, jadi berapa ini? Ya, sekarang panjang vektor AB, ya. Gunakan Pitagoras. Berapa? Berarti akar dari ini berarti langsung saja 6 kuadrat berarti 36 ditambah ini kuadrat berarti 25 sama dengan akar 61, ya. Ketepatan sama ya. Oke, apalagi yang belum? Ini sudah. Ini ya. Panjang ini sudah. Sekarang vektor AC kali vektor AB. Langsung cari aja semua. Vektor AC dikalikan vektor AB. Ya, sama dengan ini. Vektor A-nya mana? Vektor AC ini. Ya. Nah, berarti 5 dikali 6 berarti 5 dikalikan berapa? 6 ditambah 6 dikalikan 5. Pakai rumus yang mana? Rumus yang ini, yang kedua tadi. X1, X2 ditambah Y1, Y2. Berarti X1, X2 ditambah Y1, Y2. Ya. Oke. Paham ya? Oke. Berapa hasilnya nih? Sama dengan berapa? 30 tambah 30 berarti 60 ya. 30 ditambah 30 sama dengan 60. Ya. Nah, ini kan gambarnya sketsa gambar ya. Nanti kita tahu apakah alfa ini nanti sudutnya lancip atau kumpul ya. Ini kan yang saya buat sketsa. Oke, sekarang kita hitung. Berarti cos alfa sama dengan udah vektor AC kali vektor AB berapa hasilnya? 60. Itu saja 60 di sini. Ini berapa? Akar 61 kali akar 61 berarti berapa? 60 per 61. Nah, perlu diingat lagi nilai cos alfa tidak mungkin lebih dari 1. Diingat betul ya, alfa itu cos alfa ya. Nilai cos alfa sebagai catatan kalau kamu nanti kerja untuk ngecek hasilnya, nilai cos alfa itu maksimum 1, minimum min 1. Nanti misalnya kamu ketemu cos alfa sama dengan 2, udah berarti pekerjaan kamu salah. Ya. Pekerjaan kamu salah atau soal yang salah gitu ya. Cos alfa ketemu 2, maka perlu dicek. Berarti catatan nilai cos alfa di sini 60 dibagi 61 ya, yang pasti 0, karena dia ini 0, ya positif 0, itu 0 dan positif berarti alfanya sudut lancip. Karena yang dimintanya cos alfa berarti sudah selesai. Jadi, nah buat sini jadi cos alfa sama dengan berapa? 60 per 61. Udah selesai untuk nomor 1. Ya. Nah, sekarang nomor 1 sudah ya.
Saya akan lanjut, ini nomor 1 sudah ada kita bahas sama-sama nomor 1 ya. Nanti sisanya kamu ya. Nah, saya ingin mencari panjang. Ini kan nomor 1 sudah. Sekarang coba yang nomor berapa ini? Saya mencari panjang BC karena diketahui ini alfa. Saya ingin mencari panjang sisi di depan sudut alfa, yaitu panjang BC. Mana panjang BC? Itu nomor 6 ya. Perhatikan nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Nanti dibandingkan dengan dua cara, nomor 6 ya. Saya masuk nomor 6. Saya buat aja sini. Oke, jawab nomor 6. Ya. Lanjutannya ya. Panjang vektor apa? Halo? Pak, Ya? untuk yang jawabannya yang tadi, Iya. Kenapa? itu bukannya min 1, min 4, harusnya min 5 ya, Pak? Yang mana? Oh Iya, yang itu. iya. Betul-betul, terima kasih diingatkan ya. Ya, terima kasih, Pak. Nah ya. Oke, diulang lagi ya, cek lagi ya. Ya, kalau ada salah gitu langsung loh ya, diingatkan, jangan diem. Kadang-kadang saya juga tidak melihat dengan teliti juga ya. Jadi para murid jika ada salah langsung diingatkan di tengah, jangan setelah selesai. Ya, bagus sudah diingatkan juga. Oke, sama-sama ya, kita cek ulang lagi. Vektor AB berarti 4 dikurangi min 2, 6. Min 1, nah ini tadi nggak terlihat sama saya. Min 1 dikurangi 4, berarti min 5. Berarti ini min 5 ya. Berarti ini min 5. Nulis min 5 agak sulit. Min 5. Oke, bentar. Ini min 5. Loh, menulis min 5 agak sulit. Bentar. Oke, min 5 ya. Oke. Maka panjang vektor AB 6 kuadrat 36, min 5 kuadrat juga 25, berarti akar 6 1 ya. Oke, enggak ada pengaruh dalam hasil ya. Oh, ini ada pengaruh di sini. Ada enggak? Ada. Vektor AC dikalikan vektor AB. Berarti berapa ini? Berarti 5 dikalikan 6 berapa? 30 ditambah 6 kali min 5. Berarti jawabannya nanti berapa? 0 ya. Ini saya hapus saja nih. Nah, jadi kalau ada salah penghitungan harus dicek semua lagi. Ini saya hapus saja. Oke. Oke, perhatikan mencari hasil, saya ganti warna biru sini. Vektor AC kali vektor AB. Vektor AC kali vektor AB berarti X1 kalikan X2. Ini anggap aja sebagai X1 ya, ini sebagai X1. Ini sebagai apa? Y1 ya. Ini sebagai apa? X2. Ini sebagai apa? Y2. Maka X1 dikalikan X2 langsung aja ya, 5 kalikan 6, atau saya tulis lagi 5 dalam kurung 6, 5 kalikan 6 ditambah 6 dikalikan berapa? Min 5. Berarti berapa? 30 dikurangin 30 sama dengan 0 ya. Oke, maka ini saya hapus ya. Saya hapus saja ini semua biar Oke. Nah, tinggal diganti. Berarti cos alfa di sini cos alfa sama dengan vektor AC dikalikan vektor AB berapa? 0. Ya. Ini berapa? Akar 6 1 dikalikan akar 6 1 ya. Akar 61 berarti sama dengan 0 per 6 1. 0 dibagi berapapun kecuali dengan 0, hasilnya adalah 0. Nah, cos alfa sama dengan 0. Jadi kalau cos alfa sama dengan 0 berarti
sudut ya, sudut yang dibentuk oleh vektor AC dan AB adalah 90 derajat. Berarti segitiga siku ya. Segitiga siku. Kalau digambar nanti yang benar. Coba nanti kita gambar dengan yang benar ya. Perhatikan nanti kita tampilkan di GeoGebra. Apa betul nanti cos alfa itu adalah 90 derajat berdasarkan hitungan kita ini. Oke, sekarang kita lanjut ke B ya. Yang ke B, atau coba kita gambar dulu, perhatikan untuk memastikan ya. Kita hitungan kita dengan gambar geometris satu betul. Coba saya buka yang GeoGebra ya. Tolong diingat ya, ketika saya tanya berapa titiknya, coba kamu tulis sebentar. Titik A min 2,4, B-nya 3,10. Ini 3,10 ya, B ini 3,10. Saya terus jelas lagi. 3,10 ya, yang B 3,10. Dan C-nya 4,-1. Coba kita gambar pada GeoGebra ya. Oke, ini saya minimize dulu. Oke, saya coba ini klik. Oke. Kita gambar segitiganya pada GeoGebra untuk melihat hasil yang benar bagaimana. Nah, saya tunggu sebentar. Oke. Sedang proses. Agak lambat. Oke, masih proses ini ya, masih kelihatan belum tampil maksimal. Oke, ya. Berapa tadi A-nya? Halo? Titik A-nya berapa? Halo? Min 2,4, Pak. Min 2,4 ya. Oke. Titik A-nya min 2,4. B-nya? B-nya berapa? 4,1. 4,-1 ya. Terus C-nya? 3,10. 3,10 ya. Oke, 3,10. Oke, saya perkecil ini 3,10. Nah, ini ya. Oke. Saya hubungkan, saya gambar segitiga dulu ini. Segitiga A B C. Nah, kalau kamu lihat gambar ini, sudut tadi, sudut alfa ini sudut A, sudut yang dibentuk segitiga ABC berapa tadi? Hasil penghitungan berapa? Cos alfa. Cos alfanya kan 0. Sudut yang dibentuk oleh vektor AC dan vektor AB adalah cos alfanya 0. Karena cos alfanya 0, tadi ketika saya jelaskan di sini, ya, berarti kalau dia 0, sudutnya 90. Cos 90 kan 0. Nah, sekarang coba kita cek dengan menggunakan GeoGebra. Nah, ini. Kalau kamu lihat gambar ini kira-kira 90 nggak ya sudut ini? Lihat gambar ini, vektor AC dengan vektor AB. 90 nggak? Oke, untuk memastikan coba saya gunakan sudut. Ya, sudut yang dibentuk oleh vektor ini dan ini ya. ACB. Misalnya saya ingin menggunakan sudut ini. Sudutnya ke sana. Ini sudah betul ya. Berarti sudut refleksinya 270. Kalau sudut refleksinya 270, maka sudut ini 90. Paham ya? Itu aja sudah bisa langsung. Nah, saya kalau gambar situ, kalau ingin langsung mau ingin siku-sikunya di bawah boleh sih.
ya. Misalnya saya sini untuk menjamin 90, ya. Jelas ya? Jadi sudutnya adalah 90. Jadi hitungan kita dengan menggunakan GeoGebra, ya. Ini maksudnya ini alfa ya. Ini sudut yang di sini saya, ya, sudut yang dibentuk oleh BAC 90 derajat. Paham ya? Nah, sekarang kita akan cari panjang BC. Tadi panjang BC berapa? Kita akan bahas dengan menggunakan apa? Vektor, ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ketepatan 90 langsung. Berarti bisa, kalau 90 berarti bisa langsung kamu alihkan gambar ke segitiga siku-siku. Paham ya? Nah, jadi soal ini jawaban kita sudah betul. Ternyata segitiga yang diperoleh adalah segitiga khusus, segitiga siku-siku. Cos alfa sama dengan 0, ya. Nah, jadi kalau mau dibuat kesimpulan sini, jadi, nah, karena ketemu situ, jadi apa? Nah, kamu tambahkan sendiri boleh. Jadi, cos alfa sama dengan 0. Apa artinya? Segitiga A, B, C, segitiga ini karena dia 0 khusus. Siku-siku di mana? Siku-siku di A. Karena ini kan 90 derajat. Paham ya? Ini hal khusus. Karena ada ketemu hal khusus, maka berikanlah kesimpulan secara khusus, nggak apa-apa. Cos alfa, jadi cos alfa sama dengan 0. Jadi segitiga ABC, siku-siku di A. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nanti yang lainnya silakan mencoba sendiri. Nomor 6 itu panjang BC, ya. Panjang BC, maka bisa langsung gunakan Pitagoras karena sudah diketahui segitiga siku-siku. Coba kita bandingkan, nanti kita coba semuanya, ya. Karena ini sudah tahu segitiga siku-siku, maka panjang BC gunakan Pitagoras, berarti panjang vektor AC kuadrat ditambah vektor AB kuadrat. Coba ya, kita jawab di sini, perhatikan. Nah, sekarang coba menggunakan rumus ini. Yang ini, panjang vektor AB adalah panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 kali vektor A, vektor B cos alfa. Kita gunakan rumus nomor 3, ya. Perhatikan nomor 3. Nanti kalau diketahui di titik, kita bandingkan dengan cara rumus jarak 2 titik, ya. Oke. Saya masuk sini. Oke. Jadi panjang vektor apa tadi? BC, ya. Panjang vektor BC sama dengan, ini kuadrat dulu nggak apa-apa, kuadrat dulu. Berarti kalau dia lihat rumusnya, ini gambarnya, panjang vektor BC adalah AC kuadrat, panjang vektor AC dengan panjang vektor AB kuadrat, ya. Nah, pakai rumus yang tadi, ya, panjang vektor AB. Oke, perhatikan ya. Jadi panjang vektor ini, saya ini lagi, perhatikan, panjang vektor BC kuadrat sama dengan panjang vektor AC kuadrat ditambah vektor panjang vektor AB kuadrat dikurangin 2 kali panjang vektor AC, panjang vektor AB cos alfa, ya. Jadi memang harus tahu rumus ini, ya. Nah, ini, ya. Oke, saya tulis saja di sini, perhatikan. Oke, apa rumusnya? Berarti panjang vektor AC kuadrat ditambah panjang vektor, ya, kok tulis akar, ya. Panjang vektor AB kuadrat dikurangin 2 kali panjang vektor AC, ya. Perhatikan,
Nggak ada lagi kuadratnya. Lalu panjang vektor AB ya cos alfa, karena sudutnya adalah alfa yang tadi kan ya. Jadi untuk mencari panjangnya BC adalah panjang vektor AC kuadrat ditambah panjang vektor AB kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor AC vektor AB cos alfa. Saya ulang lagi rumus ini, perhatikan. Jadi mencari panjang vektor AB adalah, nah ini kalau saya tambahkan di sini, nah ini lihat, mencari panjang vektor AB berarti menggunakan sudut ini. Ya, perhatikan ini ada arahnya ya, menggunakan alfa ya, cos alfa. Nanti kalau mencari panjang OB, berarti akan menggunakan sudut alfa ya. Oke, misalnya ini ya. Oke, kita hitung. Nah, tadi berapa ini? Berarti panjang vektor BC kuadrat sama dengan panjang ini tadi berarti akar 61 kuadrat ditambah ya akar 61 kuadrat dikurangi 2 akar 61 cos berapa tadi? Berapa nilai cosnya? Cos alfanya berapa tadi? Nilai cos alfa adalah 0 ya. Sudah kita hitung tadi, cos alfa sama dengan 0 ya. Ya, cos alfa sudah dihitung tadi berapa nilainya? 0 dalam kurung dikalikan dengan 0. Ya, udah kita hitung di sini tadi. Nilai cos alfa sama dengan, lihat, cos alfa ini sama dengan 0. Oke, sekarang tunjukkan ya, maka tinggal dihitung hasil akhir. Nah, karena ini ada 0, ini 0 ya. Ini ada 0, maka ini semua hasilnya adalah 0. Betul? 0 dikali berapapun hasilnya 0. Ini sudah habis semua, maka ini tinggal hasilnya. Berarti panjang vektor BC kuadrat sama dengan berapa? 61 ditambah 61. Paham semua? Halo? Ya, Pak. Nah, berapa jadinya? Ini masih kuadrat ya. Berarti berapa jadinya? Berarti panjang BC, panjang vektor BC sama dengan akar dari berapa? 61 tambah 61 berapa? 122. Oke, kalau mau disederhanakan silakan. Nah, gitu aja ya. Nah, sebenarnya berlaku dengan Pythagoras nggak sama. Kalau ini kan sudah pasti rumus Pythagoras ini, ya. Kalau kamu misalnya kan ingin menggunakan rumus Pythagoras, ya sama. Nah, ini panjang BC kuadrat adalah panjang AC kuadrat ditambah panjang AB kuadrat. Karena ini ketemu segitiga khusus, ya, nggak sengaja kalau ketemu ketika saya membuat contoh soal segitiga khusus, ya. Sampai sini paham ya? Oke, saya lanjut sekarang. Kita akan mencoba menemukan sifat-sifat khusus dalam segitiga. Ya, perhatikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau bertanya enggak? Lanjut. Selin mau bertanya, Selin? Halo, Selin bernyala. Selin? Enggak jelas suaranya, Selin. Kenapa? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Oke, bagus ya. Yang lain ya. Kalau kurang jelas silakan tanya. Oke, saya lanjut ini. Oke, balik contoh nomor 1 ya. Nah, ini yang belum selesai ya, nomor apa tadi? Ini kan ada berapa tadi? Berarti ada 4 nomor lagi yang harus kamu kerjakan sini nanti. Berarti 3
2, 3, 4, 5 coba dikerjakan dengan melihat contoh soal, contoh pembahasan ini. Ya. Nah, sekarang misalnya ini. Ya, ini kan cos alfa. Langkah pertama tadi bagaimana? Definisikan dulu alfa. Kalau nomor 2 cos beta, maka definisikan beta. Ya, beta itu apa jadinya? Sudut antara vektor beta, berarti BC dengan BA. Lalu ikuti yang ini tadi, yang saya batas ini. Semua lengkap ini tinggal masukkan ke dalam, itu aja lebih praktis, ya. Jadi ikut aja model ini, lalu karena diketahui beta, ini kan mencari panjang beta, maka berikutnya paling gampang kalau dilengkapi semua nomor 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3, cos alfa, cos beta, cos gamma sudah ketemu, maka tinggal mencari panjang sisi yang lain. Tadi saya lompat langsung semua ini, karena nomor 1 sudah saya kerjakan, saya langsung mencari nomor panjang BC. Misalnya saya mencari panjang AB, belum bisa saya kerjakan. Kenapa? Untuk mencari panjang AB, saya menggunakan sudut gamma. Ya, sudut gamma. Tapi karena ini segitiga siku-siku, bisa langsung. Tapi karena tadi bukan siku-siku, kita belum tahu, maka wajib dikerjakan dengan seperti ini. Kalau sudah siku-siku, gunakan sifat segitiga siku-siku, bisa langsung. Tapi kamu gambar lagi segitiga siku-siku untuk gambar ini, seperti ini. Paham ya? Oke, saya lanjut. Jadi yang ini coba dikerjakan sendiri. Oke, saya lanjut sekarang. Ini sudah. Oke. Nah, sekarang khusus ya. Coba ya. Sifat khusus ya, ini atau sudut khusus ya. Ini sudut khusus 2 vektor. Ini nanti akan mengarahkan kepada aljabar vektor ya, yang masuk ke aljabar vektor sehingga lebih mudah nanti. Perhatikan, sudut khusus 2 vektor. Maksudnya misalnya saya katakan alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan B ya, yang sama dengan 0 derajat. Apa yang bisa kamu dapat sini? Bisa sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B 0 derajat, berarti ya nomor 1 ya. Kalau digambar seperti ini kan berarti ada vektor. Kalau misalnya digambar secara gambar seperti ini O ya, ini A, katakan ini A, dan ini adalah B. Berarti kan sudutnya alfanya 0 ya, alfanya 0, berarti ada 2 vektor ya. Apa rumusnya? Berarti cos alfa sama dengan vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor A dibagi panjang vektor B. Cos alfa 0. Berarti berapa nilainya? Berapa cos 0? Berarti kan cos 0 sama dengan, kalau mau ditulis ya. Nah, alfanya dari 0, berarti cos 0 itu berapa? Cos 0 derajat sama dengan 1. Nah, maka ini sebenarnya jadi apa? Jadi vektor A. Nah, kalau sebuah ini berarti ini menjadi 1. Ini adalah 1 sama dengan vektor A dikalikan vektor B dibagi panjang vektor A panjang vektor B ya. Nah, ini kan 1 ya. Nah, maka dari sini ketemulah berarti vektor A dikalikan vektor B sama dengan apa? Panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Nah, itu. Jadi kalau dia sudutnya 0, maka ketemulah bentuk khusus 2 vektor ya, dikalikan vektor A kali vektor langsung, aslinya adalah panjangnya ini. Nah, kalau dia sudutnya 0. Nah, bagaimana kalau yang berimpit misalnya? Saya nomor 2. Perhatikan nomor 2.
alfa itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor terhadap dirinya sendiri. Ya. Berarti sama dengan 0 juga kan? Betul? Nah, berarti ingat cos 0 sama dengan 1. Nah, kalau digambar ini berarti ada ini berimpit. Ini O, ini A. Berarti ini adalah A vektor. Berarti sudut vektor dengan dirinya sendiri adalah 0 derajat. Maka kalau seperti ini, jadi apa? Cos alfa sama dengan, ayo apa jadinya? Jadi vektor A dikalikan vektor A dibagi panjang vektor A dibagi panjang vektor A. Cos alfa itu ya dalam ini cos alfanya kan ini kan alfanya 0. Berarti sama dengan 1. 1 sama dengan vektor A kuadrat dibagi panjang vektor A kuadrat. Maka ketemulah sifat khusus vektor A kuadrat ternyata itu sama dengan panjang vektor A kuadrat. Ini nanti banyak digunakan dalam soal-soal aplikasi. Ya, misalnya saya kotak ini. Ya. Nah, ini. Ya. Oke. Coba kita gunakan contoh terakhir, perhatikan ya. Penggunaan ini dalam aljabar vektor. Coba saya buat gini, seperti soal ulangan yang kemarin. Ya. Soal ulangannya coba misalnya saya buat gini, mirip soal ulangan yang saya rancang. Oke, saya buat halaman baru. Ya. Oke. Ini contoh soal penerapan, perhatikan. Jadi penerapan ya. Rumus A vektor kuadrat itu sama dengan panjang A vektor kuadrat. Atau kalau mau tulis ya, vektor A ditambah vektor B kuadrat ini sama saja dengan panjang vektor A ditambah panjang vektor B kuadrat. Nah, seperti itu. Coba contoh, misalnya soal dalam vektor yang kemarin ketika ulangan, perhatikan. Contoh misalnya, diketahui panjang vektor A sama dengan 5 misalnya, panjang vektor B sama dengan 2, panjang vektor A dikalikan panjang vektor B sama dengan min 4 misalnya. Ditanya, nah ini kan mirip soal ulangan kayak ini kemarin. Misalnya 3A vektor ditambah 5B vektor. Nah, ini kan soal ulangan yang mirip kemarin. Betul? Halo? Pernah nggak soal gini dibahas? Halo? Halo? Pernah? Pernah kan? Coba ini kita jawab yang kemarin ini dimisalkan dengan cara konsep. Maka vektor A dimisalkan X1, Y1, vektor B-nya X2, Y2. Sekarang ini coba kita jawab dengan cara ini, penerapan rumus ini. Ya. Nah, kita namanya menggunakan aljabar vektor. Ya. Dengan menggunakan konsep ini. Atau menggunakan secara umum. Bisa disebut seperti ini. Ya. Jadi kalau ada vektor kuadrat sama dengan panjang vektornya dikuadratkan. Oke, saya jawab ya, perhatikan cara kerjanya. Nanti bisa kamu bandingkan dengan cara konsep. Ya. Nah, sekarang panjang 3A vektor ditambah 5B vektor. Ini saya kuadratkan dulu. Berarti sama dengan, berarti buka kurung, 3A vektor ditambah 5B vektor dalam kurung kuadrat. Nah, ini kan sudah bisa aljabarkan seperti biasa.
Ini panjang vektor yang dikuadratkan, ini kan aljabar ya. Ini ada panjang vektornya, ini pakai kurung biasa, ini kuadrat. Maka ini bisa dijabarkan jadi apa? 3A, ini berarti gunakan rumus 3A tambah 5B vektor kuadrat, berarti 9A vektor kuadrat. Ditambah berapa? 2 kali 3 kali 5 berapa? 2 kali 3 kali 5 berarti 30 A vektor B vektor. Jangan dihilangkan simbolnya ya. Ditambah berapa? 25 B vektor kuadrat. Oke, sampai di sini kembalikan kepada definisi. Ini kan sama dengan 9 vektor A kuadrat. Berarti sama saja seganti 9 panjang vektor A kuadrat. Perhatikan, A vektor menjadi panjang vektor kuadrat ditambah, ini tetap 30 A vektor B vektor. Ditambah 25, ini vektor B kuadrat bisa saya ganti menjadi panjang B vektor kuadrat. Udah selesai. Berapa ini? Berarti 9 kali. Panjang vektor A-nya berapa? 5. 5 kuadrat berarti 25. Ditambah 30. A kali B berapa? Min 4. Ditambah 25. Panjang vektor B-nya berapa? 2. Berarti 4. Silakan hitung berapa jawabannya nih. 9 kali 25 berapa? 225 ya, betul. Betul? Dikurangin 120 ditambah 100. Betul nggak nih? Halo, dihitung. Halo? Berarti sama dengan berapa nih? 245 ya? 200 keliru. Berapa hasilnya? 225 dikurangi 120 ditambah 100 berarti 120 dikurangi tinggal min 20 berarti tinggal 205. Nah, 205. Ini masih adalah panjang 3A vektor ditambah 5B vektor kuadrat. Karena ditanya adalah ini, ya, maka panjang 3A vektor ditambah 5B vektor itu sama dengan akar dari 205. Silakan nanti kamu coba. Jadi tugas kamu adalah soal ini coba kamu kerjakan dengan cara biasa dan cara ini. Jadi ditampilkan lagi nanti dalam tugasnya. Paham ya? Jadi soal yang ini ya, kamu kerjakan dengan cara konsep. Cara yang pertama dulu yang kamu misalkan ya, dengan cara konsep. Kalau dengan cara konsep ya, yang kamu misalkan apa? Vektor A sama dengan X1 Y1 gitu dulu ya. Dan B vektor sama dengan X2 Y2. Lalu jabarkan ya. Diteruskan di sini ya. Dan seterusnya karena sudah pernah kita bahas dengan cara konsep ya. Nah, sekarang ini adalah sebetulnya cara yang paling cepat mengerjakan soal ini karena menggunakan sudah paham tentang apa? Definisi. Panjang vektor A kuadrat ternyata sama dengan vektor A kuadrat. Silakan kalau nggak ada pertanyaan, silakan ada yang bertanya enggak? Halo?